Bismillahirrahmanirrahim. La yujzi'u illal ibil wala yujzi'u, bukan yujzi'u itu. Wala yujzi'u illal ibil wal bagar wal ghanam, dan tidak boleh korban itu kecuali dengan hewan-hewan yang dikatakan al ibil unta, wal bagar sapi atau kerbau, wal ghanam dan kambing. Wa afdaluha, yang paling terafdal, yang paling bagus, ya, yang paling bagus adalah korban al-badanah. Badanatun, badanah atau ibil itu sama, ya, adalah unta, ya, yang paling afdal. Unta namanya banyak, ada ibil, ada badanah, jamal, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, summa, tertibnya nih bagarah, sapi atau kerbau, sama tuh derajatnya. Summa yang ketiga bainatun. Apa bainah? Kambing domba yang berbulu tuh, yang wol itu, ya, itu kambing domba. Atau dengan berbagai macam daripada jenisnya kambing domba. Sebagian tempat cakep, ya, putih, sampai bulunya nggak begitu, nggak meringkel begitu. Tapi dia jenis daripada hewan domba. Kalau domba itu lebih afdal daripada kambing biasa. Summa, setelah itu baru antun. Kemudian baru kambing biasa. Tuh tertibnya begitu tuh. Kalau pakai summa tertib. Kalau pakai waw belum tentu tertib, ya. Kemudian dikatakan summa, kemudian syirkun min badanah. Ya, berpatungan. Syirkun itu berpatungan, bersyarikat 7 orang dengan atau kurang daripada 7, nggak boleh lebih. Dengan apa? Dengan 1 ekor badanah, yaitu onta. Ya, kemudian juga disebutkan dalam syarah kitab ini, kemudian setelah itu syirkun minal bagarah. Ya, bersyarikat atau berpatungan 7 orang, paling maksimalnya berpatungan dengan 1 ekor daripada sapi atau kerbau. Itu derajat yang terakhir. Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan mana yang lebih afdal, 1 ekor kambing atau berpatungan 7 orang sapi. Yang paling afdal tadi itu apa? Kambing. Untuk 1 orang yang lebih afdal ketimbang daripada sapi. Tapi di kita di sini kalau kagak ada sapinya nggak keren, ya. Iya, ya BS kalau ada sapinya, kambing semua. Ya. Nah, kalau ada sapinya masya Allah girang. Orang girang. Nah, itu sering Al-Fagir tekankan untuk kita pasang niat. Bukan sekedar kita mau nyari yang afdol aja, ya, kita niatin. Kalaupun kita mau berpatungan daripada sapi, kita niatin untuk memberikan kesenangan kepada fuqara wal masakin. Orang yang dapatnya girang, dikasih kambing, kambing lagi. Ngomong gitu kadang-kadang. Jangan, alhamdulillah jazakumullah khair, terima kasih banyak, walaupun kita nggak suka. Ya, beda raut wajahnya, beda tuh. Dikasih sapi, alhamdulillah, masya Allah, terima kasih banyak. Sapi namanya nih. Nomor sendal berapa? Nomor sendal. Ya, girangnya itu dia dikasih. Beda. Ya, orang-orang kampung biasanya kan begitu, ya. Apa itu beda di sini peliharaan kambing juga? Hah? Apa itu? Sapi tuh, ibu-ibu tuh kata sapi, temennya sapi, satu dibawain sapi. Ya, kambing buat yang penilaian aja deh. Nah, kemudian itu dari segi tertibnya seperti itu. Walaupun yang afdal itu kambing, ya kita niatin, ya, dari sekarang kita pasang niat, kita mau hitung patungan sapi. Padahal harganya sama kan tuh, ada bandrolnya tuh. Sapi 7 orang, per orang sekian juta, misalkan 3 juta, kambing 3 juta juga. Sama. Padahal kalau yang paling afdal kambing kita sendiri. Tapi kita buat menggembirakan fuqara wal masakin, kita beliin dengan niat seperti itu, masya Allah, ya akhir niat. Bukan niat nyari kita meraih daripada ganjaran pahala yang besar, tapi kita di samping kita mendapatkan pahala korban, kita mendapatkan pahala menyenangkan daripada fuqara wal masakin. Kemudian dikatakan wasab usyahin afdalu min badanah, dan 7 ekor kambing dengan atas nama 1 orang itu lebih afdal minal badanah, lebih afdal dari 1 ekor onta untuk 1 orang.
7 orang nih, apa namanya 7 ekor, dia beli 7 namain deh, rakus banget ini, bukan, nyari yang paling afdol. Nanti orang-orang aneh beliin pada keluarga-keluarga tetangga-tetangga yang nggak mampu aneh beliin pakai duit aneh tuh buat namain deh. Masya Allah, itu yang paling afdol tuh, ya, yang paling afdol seperti itu. Tapi yang 7 ekornya di sini 7 ekor yang besar-besar, yang sekiranya bandingannya sama, nggak 7 ekor yang kecil-kecil. Yang harganya 1,5 juta, kambing kecil dia belinya, ya. Nah itu kagak kurang afdol yang begitu. Afdolnya yang dimaksudkan di sini yang sama daripada berat bobot badannya. Kemudian wa afdaluhal bayda, yang paling afdol itu yang berwarna putih, ya. Yang paling afdol yang berwarna putih. Tsumma safra, kemudian agak kekuningan. Tsummal afra, yang agak kecoklatan. Tsummal balqa, kemudian yang berwarna belang. Balqa, ada hitamnya, ada putihnya. Tsummal sauda, kemudian yang berwarna hitam. Tsummal hamra, kemudian yang agak kemerah-merahan. Ya, warna merah kagak ada kambing warna merah. Iya, kalau dipilok sama dia. Nah, itu daripada segi warna yang afdolnya. Kata ulama, ya, menyebutkan daripada warna tersebut, ya, mengambil di dalam hadis dikatakan la damu afra ahabbu ilallah min saudawain. Sesungguhnya darah, maksudnya dari hewan begitu ya, dari hewan yang berwarna afra yaitu yang putih, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang berwarna selain itu atau yang berwarna hitam. Ya, bahkan di dalam kitab Busyrul Karim disebutkan wal fadlu fi dzalika gila li ta'abbud. Keutamaan yang dijelasin itu adalah yang pertama pendapat ulama li ta'abbud, karena ini ada perintah seperti ini, udah ikutin aja. Ya. Ikutin perintah ini. Kenapa sih beda seperti ini? Kenapa dikatakan darah atau hewan yang yang berwarna putih lebih disukai oleh Allah? Kenapa sebabnya? Li ta'abbud, udah ikutin aja udah. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua waqila li husnil manzar. Yang kedua katanya karena pandangan mata tuh lebih enak mandangnya warna putih daripada warna-warna yang lain. Sedap dipandang mata. Ya, waqila dia mengatakan litibil lahm. Dagingnya lebih enak, lebih lezat, lebih gurih. Ya, dagingnya lebih enak. Wa war itu bagaimana disebutkan la damu afra ahabbu ilallah min saudawain. Ya. Nah, kemudian di dalam kitab Busyrul Karim masih yang Al-Fagir, ada di tengah-tengah Al-Fagir nih, ya, dikatakan wadzakar walau bilaunil mafdul afdalu minal unsa walau bilaunil fadil. Walau bilaunil fadil. Dan hewan kurban yang jantan itu walaupun warnanya kurang afdol, bukan yang warna putih. Yang warna putih ada betina, tapi yang jantan kagak ada yang berwarna putih, nggak ada. Aneh jual yang ini, yang putih itu betina. Mau inti betina? Oh, nggak ada, mau yang apa namanya, yang jantan aja. Itu katanya yang jantan lebih afdol. Jadi setelah warna putih gemuk semuanya, ya, yang diutamakan kan dagingnya. Lihat dagingnya dulu, apa namanya, besar bobotnya dulu. Itu yang paling afdol yang itu. Yang gede lebih afdol daripada yang kecil, walaupun warnanya yang apa namanya, warnanya kurang afdol yang gede nih, warnanya hitam atau agak kemerah-merahan atau agak kekuning-kuningan, nggak apa-apa, yang itu kita ambil karena gede daripada badannya. Semuanya gede, yang putih itu lebih afdol. Semuanya gede, kemudian jantan itu lebih afdol daripada betina. Dikatakan wa fal unsa, dikatakan lam talid afdalu. Ya, dikatakan adapun kambing atau hewan kurban lainnya yang unsa, yang betina, lam talid, belum pernah beranak alias perawan, yang masih perawan, afdol, itu lebih afdol katanya. Lebih afdol dalam penyembelihan korban nih. Kalau misalkan ada yang jual kambing betina, ditanya, nih kambing betinanya udah beranak pianak belum? Ya, udah banyak belum anak-anaknya? Belum kawin, ini masih perawan. Yang benar loh. Nah,
itu lebih afdol katanya walaupun dengan yang jantan. Kenapa ya katanya? Sebabnya apaan? Li annaha atyab wa artab lahman minhu. Karena katanya dagingnya lebih enak, lebih gurih daripada yang jantan. Subhanallah. Hate kambing perawan katanya lebih gurih. Ya. Nah, ini yang tahu, ini ulama kita baca di dalam kitab Busyrul Karim seperti itu katanya. Ya, cuman siapa yang tahu? Gak ada yang, kita ini orang-orang awam semuanya. Ini kambing perawan apa masih apa udah punya anak banyak, kita nggak tahu. Fas'alu ahla dzikir, tanya orang yang ngerti. Bang, ini bang, nih betina nih, iya betina. Beranak, anaknya banyak ya? Belum pernah beranak nih. Ane piara, ane jagain, biar nggak diapa-apain sama kambing yang lain. Tuh, kandangnya ane bedain. Kenapa bang? Katanya ulama lebih afdol nih. Ane mau mau sengaja emang mau jual buat waktu korban. Itu di dalam kitab Busyrul. Fa in wulidat, kalau emang udah beranak banyak misalkan, atau udah pernah beranak 1 atau 2 gitu deh, fa in wulidat fadzakar afdalu minha mutlaqan. Maka yang jantan itu lebih afdal secara mutlak walaupun kagak berwarna putih ya, itu lebih afdal. Walaupun agak kurusan dikit ya, itu lebih afdal daripada yang betina yang sudah beranak gitu. Kemudian yang berikutnya dikatakan wa syartuha minal ibil, dan syarat daripada unta an yakuna laha khamsu sinin. Ya, an yakuna ini bukan bisa-bisaan ini ibu-ibu ya, bukan. Ane lagi baca kitab ini. Bukan ane yang karang, bukan. Di dalam kitab Busyrul Karim disebutin begitu. Ya katanya Habib bisa aja, bukan di sini dalam kitab ini. Wa syartuha minal ibil, dan syaratnya daripada unta an yakuna laha khamsu sinin, tamah harus umurnya 5 tahun. Unta kagak ada, kita enggak usah omongin deh. Ya, kalau kita mau haji di sono, ada rezeki, mau motong onta ada, mau ngorban di sono, mau beli onta, lihat jangan yang masih kecil, yang harus umurnya 5 tahun. Tanya sama tukangnya, ya. Wa minal baghari wal ma'as, dan daripada sapi atau kerbau, wal ma'as, dan kambing ma'as, yaitu selain daripada domba. Selain kambing domba, apakah kambing kacang atau kambing Jawa atau kambing gunung, walhasil itu jenis-jenisnya tuh selain domba yang meringkel tuh bulunya, selain itu harus udah berumur sanatain tamatain, 2 tahun yang sempurna. 2 tahun yang sempurna. Jadi kalau kita mau beli kambing biasa nih, bukan domba, tanya umurnya. Nih aneh mau beli kambing yang umurnya 2 tahun yang mana? Oh itu, yang ini belum nih. Ini dijual juga buat korban. Iya, dijual juga buat korban. Nggak boleh jual buat korban. Ajarin deh tuh. Kalau kita mau mau ribet dikit sama tukang kambing, kita ajarin, nggak boleh Pak, ini belum sampai 2 tahun. Kalau 2 tahun nggak sah buat korban. Ini yang mau utama di dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian dikatakan wa minadh-dha'ni sanatun tammah, dari kambing dha'an, dari kambing domba udah boleh yang berumur setahun. Ya, di dalam hadis maknanya kurang lebih berkorbanlah kalian atau sembelihlah dengan kambing yang berumur 2 tahun kecuali sulit bagi kalian, maka cukup dengan kambing domba yang udah berumur setahun. Bahkan kata ulama dalam kitab Busyrul Karim disebutkan, kalaupun kagak ada kambing domba yang berumur setahun, boleh dengan syarat udah kupak. Ya, udah kupak, gigi depannya jatuh, kemudian numbuh gigi baru, atau belum numbuh gigi baru, masih ompong misalkan. Ya, depannya doang. Ya, depannya doang. Kalau kita ngelihat semua giginya kagak ada giginya, nggak boleh. Cacat itu namanya, nggak boleh kalau semuanya. Kadang-kadang mafia kambing tuh ya pada diketokin pakai martil. Biar biar kelihatannya udah kupak. Ya, padahal kalau kambing biasa nggak pakai kupak. Nggak cukup dengan kupak, 2 tahun umurnya. Minta akte kelahirannya. Lahirnya di mana nih? Di bidan mana? Ya, bener 2 tahun gue miara nih, ini baru ulang tahun kemarin. Ya, barengan satu ini. Ya. Baru ulang tahun kemarin nih, pas banget nih dirayain nih, balonnya masih ada.
Kalau misalkan itu umurnya udah 2 tahun, udah lewat sehari 2 hari tuh, udah apa namanya, udah pas 2 tahun, lewat 1 hari, dikatakan bahwa yang dikatakan sanataini tamaten, tamah, sanatun tamah atau sanataini tamaten, 2 tahun yang sempurna. Maksudnya sempurna 2 tahun, udah lewat sehari 2 hari dan seterusnya. Minimalnya tuh, kalau belum baru jalan. Ini sebentar lagi nih Muharram dia ulang tahun. Ya salah. Ulang tahun yang kedua nih Muharram. Kan ada orang miara tuh ditandain sama dia nih, lahirnya begini, ini kami yang ini, dia tahu deh. Dia tahu yang ini tahun setengah, yang ini 8 bulan, yang ini. Nah, dia tahu deh tuh. Tanya sama dia, yang kita belinya yang umur 2 tahun atau domba udah. Kalau domba lihat aja itu buka. Oh, udah kupak deh. Dia ada gigi yang beda sama gigi yang lain, nah itu berarti udah kupak. Ini gigi baru nih, masih halus. Yang lain agak kuning-kuning, ini putih nih yang satu nih. Ini berarti udah jatuh, itu gigi barunya. Ya, itu kalau buat kambing daripada dha'an. Kalau kambing biasa harus 2 tahun ya.